sekarang kita sudah terhubung dengan Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru. Bang Haris? Yo. Ya Bang Haris, soal ini ada dua peristiwa. Istri dari mantan dandim ini dilaporkan karena diduga melanggar Undang-Undang ITE 1. Yang kemudian adalah suaminya dicopot karena unggahan dari istrinya itu sendiri. Oke, pertanyaannya. Oke, bagaimana Bang Haris melihat dari konstruksi hukum, entah itu dalam internal TNI ataupun dalam unggahan yang dimuat oleh istri dari mantan dandim ini? Iya, betul. Istrinya, keluarganya itu secara emosional itu memang punya keterikatan juga dengan institusi TNI. Ya kan? Dan dia di TNI saya tahu betul dia itu penting banget ya menjaga integritas keluarga dan lain-lain. Tetapi sekali lagi saya pikir hukum yang ada di Indonesia ini bisa digunakan hukum acaranya untuk lebih baik dari sisi pidananya maupun dari sisi administrasi internal di dalam TNI itu sendiri. Nah, baiknya kalau memang dituduh atau ada prasangka, ada dugaan terhadap si dandim atau yang jadi anggota aktif maupun keluarganya, mekanisme-mekanisme itu ditempuh. Kalau misalnya langsung diberhentikan dari jabatan atau ada tindakan-tindakan tertentu, harus itu masuk ke dalam ranah upaya penyidikan. Jika itu dianggap sebagai anggota TNI dan harus diperberat, nanti diperberatnya di putusan. Yang berhak berwenang untuk mengekang kebebasan seseorang itu pengadilan. Teorinya begitu, bukan pimpinannya, bukan KSAD. Nah, KSAD itu di Undang-Undang Peradilan Militer, dia memang atasan dari satu institusi, di mana di dalam institusi itu ada namanya Ankum, atasan yang berhak menghukum. Tapi Ankum itu dia tetap harus mengukur dari proceeding bahan-bahan dari proses-proses pengungkapan fakta yang sudah ada, yang masuk ke dia, nanti dilaporkan ke atasannya. Jadi kalau seketika langsung memberikan hukuman, nggak bisa. Ini negara-negara hukum. Tapi, gitu. Kecuali kalau konstitusi kita dibubarkan, baru. Nah, Bang Haris, tapi tadi sebelum berbicara dengan Bang Haris, Bang Abalin juga sempat menyebutkan bahwa ini adalah subjektivitas dari KSAD. Ya. Subjektivitas itu tidak berlaku absolut. Dia harus terukur pada upaya-upaya penyelidikan. Bahan-bahan penyelidikan itu jadi masukan ke dalam penyidik di POM, polisi militer. Nanti dari POM-nya itu melapor ke Pak KSAD-nya. Nah, dari situ dia bisa ngambil tindakan petunjuk untuk dilakukan proses hukum lagi. Jadi bukan si KSAD-nya atau struktur non-hukumnya di dalam kesatuan TNI yang menentukan hukuman. Tidak bisa seperti itu. Jadi Bang, ingin dikatakan sekali lagi ditegaskan bahwa mencopot kemudian menjatuhi hukuman selama 14 hari terhadap mantan dandim ini adalah segala sesuatu yang hal yang terburu-buru, begitu Bang? Kalau mencopotnya itu kewenangan institusi, kewenangan KSAD. Tetapi kalau dia dikurung, maka asumsinya itu adalah bagian dari upaya penyidikan. Nah, kita juga harus diperjelas, kita bisa minta keterangan lebih jauh harusnya ya teman-teman media ke humasnya TNI AD, apakah dikurung sebagai bagian dari proses hukum atau sebagai hukuman. Gitu. Kalau sebagai proses hukum ya harusnya bisa dilaporkan perkembangannya, bagaimana penanganannya gitu. Kalau dicopot ya itu memang kewenangan subjektifnya pimpinan dari jabatan. Tapi kalau dikurung mengekang kebebasan itu harus lewat proses hukum.